Pemirsa, polisi menggerebek 2 rumah tempat penyimpanan sabu di Pekanbaru Riau. Ratusan paket sabu dan sejumlah pengedar narkoba ditangkap oleh polisi. Jajaran Sat Narkoba Polresta Pekanbaru dan Brimopolda Riau menggerebek 2 rumah tempat penyimpanan narkoba jenis sabu. Polisi menjebol pintu rumah yang terkunci rapat. Dari lokasi, polisi menemukan 100 paket sabu siap edar. Polisi juga menangkap 2 pengedar narkoba. Tersangka bersama barang bukti langsung digiring ke kantor polisi. Polisi kemudian melanjutkan penggerebekan di lokasi yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi pertama. Di tempat ini, polisi menyita puluhan paket sabu dan ganja kering. 1 pengedar dan 2 kurir pengantar narkoba turut ditangkap. Saat penangkapan, salah seorang tersangka sempat berupaya kabur namun berhasil ditangkap. Sampai di sana kami lakukan penggerebekan, ternyata pelaku kabur dari belakang. Pelaku kabur dari belakang yang melalui tangga yang sudah disiapkan oleh pelaku. Akan tetapi di sekitaran pintu-pintu yang akan dia kabur, personil dari Sat Narkoba dan Intel Brimob sudah menunggu di sana. Kini polisi terus memburu aktor besar di balik peredaran narkoba di wilayah Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membangkitkan kembali pariwisata di Pulau Bali. Salah satunya dengan membangun wisata maritim di kawasan Pelabuhan Benoa dan pasar yang dirancang menjadi gerbang wisata maritim Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meninjau langsung progres proyek pembangunan Bali Maritim Tourism Hub atau BMTH di Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali. Kawasan ini akan dilengkapi berbagai fasilitas lainnya karena bakal dijadikan gerbang wisata maritim di Indonesia. Dalam jangka pendek, Pelabuhan Benoa dirancang masuk dalam skema program Free COVID Corridor untuk bisa menarik wisatawan mancanegara. Dengan program ini diharapkan Pelabuhan Benoa nantinya akan menjadi tempat bersandarnya kapal pesiar dan yacht mewah yang membawa wisatawan mancanegara. Jadi ini pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata dan akan membuka lebih dari 20.000 lapangan pekerjaan dan juga memberikan ruangan untuk produk-produk UMKM dan ekonomi kreatif. Kita harapkan pembangunan ini benar-benar bisa memberikan multiplier effect khususnya kepada masyarakat dan industri pariwisata di Pulau Bali. Kita negara kepulauan tapi belum mempunyai satupun dermaga yacht yang bertaraf internasional. Dan harapannya tadi ini akan ada di Bali dan tentunya ini akan berdampak positif. Pembangunan Bali Maritim Tourism Hub merupakan salah satu proyek strategis yang dikerjakan Pelindo 3 melalui penataan ulang Pelabuhan Benoa Bali untuk dijadikan wisata maritim yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hampir 1 tahun COVID-19 melanda Indonesia dan berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah kasus positif. Indonesia tidak sendiri, sejumlah negara lain pun masih berjuang melawan COVID-19. Berbagai langkah hingga saat ini masih ditempuh pemerintah guna memerangi COVID-19. Vaksinasi menjadi salah satu upaya yang pemerintah ambil guna menekan kasus positif COVID-19. Saat ini vaksinasi telah memasuki tahap kedua dengan sasaran pekerja publik dan lansia.
Tidak hanya Indonesia yang masih berjuang melawan COVID-19, sejumlah negara tetangga yang kerap mengklaim berhasil mengendalikan pandemi pun masih berjibaku melawan corona. Data Kementerian Kesehatan bahkan menyebut sejumlah WNI yang tiba dari negara lain justru terinfeksi COVID-19. Dan untuk membahas perkembangan penanganan COVID-19 sudah bergabung bersama kami Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Heri Trianto. Selamat sore Pak Heri, sudah 1 tahun COVID melanda Indonesia. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga konsistensi, pencegahan dan penularan COVID? Ya, saya rasa sudah berbagai upaya dilakukan dalam 1 tahun terakhir ini. Ada banyak improvement juga sesuai, karena kan memang belum ada resep yang benar-benar pasti gitu ya. Jadi prosesnya adalah bagaimana dicoba, kemudian terus disesuaikan dan terus dievaluasi. Seperti yang sekarang kita menerapkan PPKM dalam skala mikro yang menempatkan komunitas terkecil dari masyarakat sebagai bagian aktif dalam penanggulangan pandemi. Baik. Pak, kasus impor ini sudah hampir menembus angka 1.000. Negara mana yang paling banyak mengekspor kasusnya? Ya, ini adalah data yang terakhir dihimpun dari 28 Desember hingga 18 Februari. Memang ternyata ditemukan 1.214 kasus ya dari pelaku perjalanan dari luar negeri, di mana terdiri dari 1.092 WNI dan 122 WNA. Jadi mereka sebenarnya dari negara asalnya pasti dinyatakan negatif berdasarkan tes PCR, tetapi ketika di sini dilakukan karantina sesuai ketentuan pemerintah sekarang ya, dilakukan karantina selama 5 hari, ditemukan tadi totalnya 1.214 pelaku perjalanan dari luar negeri yang ternyata positif COVID-19. Negara-negara yang cukup besar ternyata mengekspor ke kita, antara lain adalah India, kemudian Qatar, Jepang, Korea, dan Uni Emirat Arab. Kemudian apakah ada upaya pembatasan atau pengawasan yang lebih ketat, Pak, agar tentu kasus impor dari negara-negara tersebut tidak semakin bertambah masuk ke sini? Ya, sejauh ini kalau WNA masih dilarang untuk memasuki wilayah Indonesia ya, kecuali mereka yang punya kitas atau kitab ya, izin tinggal sementara di sini, kayak seperti itu. Jadi untuk WNA yang untuk pelancong biasa dengan visa biasa masih belum diperkenankan. Tetapi kalau untuk warga negara Indonesia yang mau kembali di Indonesia, kita harus tetap terima mereka, tentu saja dengan prosedur atau mekanisme karantina yang dilakukan, yaitu begitu datang mereka dilakukan tes PCR, kemudian karantina selama 5 hari, dilakukan tes PCR ulang, baru kemudian mereka diperkenankan melanjutkan perjalanan. Itu yang cara yang sejauh ini dianggap bisa menyaring ya jumlah penularan kasus impor dari luar negeri. Baik. Demikian, Mbak. Berarti ini juga termasuk dalam tahapan berlapis untuk mencegah kasus impor ya? Ya, saya rasa begitu. Karena memang dari data yang kita temukan, beberapa negara yang diberitakan mereka sukses menanggulangi COVID-19, ternyata mereka masih mengimpor kasus gitu. Jadi memang ini agak menarik dan patut kita analisa sejauh mana sebuah negara yang dinyatakan berhasil pun ternyata mereka masih memiliki kasus aktif yang kemudian jika ada mereka datang ke Indonesia, kita screening ulang, nyatanya mereka masih positif. Seperti dari Arab Saudi cukup banyak ya, Uni Emirat Arab itu adalah rata-rata para pekerja migran yang kembali ke Indonesia, dari Taiwan juga, dari Hong Kong hampir sama, itu mereka ternyata masih membawa virus dari negara asalnya. Baik, Pak Heri, terakhir jika boleh dipresentasikan dari data yang Anda miliki, berapa tingkat penularan atau kematian dari kasus impor ini? Ya, sejauh ini belum tersedia datanya karena mereka umumnya itu tanpa gejala dan mereka kalau dinyatakan positif, kita akan rawat di Wisma Atlet ya.
Kalau jumlah dari fatality rate-nya saya belum mendapatkan datanya. Tapi rata-rata mereka ketika di 1.214 orang ini yang dinyatakan positif, mereka kita isolasi. Baik, terima kasih Pak Heri atas informasi Anda. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, pedagang pasar Tanah Abang antusias menjalani vaksinasi. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.